Menteri ISDM ini bagaimana? Soal terungkapnya penambangan di Pulau Raja Ampat yang berpotensi merusak surga terakhir Indonesia itu. Saat masa yang menolak penambangan berdemo menyambut kedatangannya di Bandara Sorong, justru Bahlil lari keluar lewat pintu belakang bandara. Tapi saat masa yang mendukung penambangan, justru Bahlil menemuinya. Sikap menteri kok seperti ini? Bagaimana selengkapnya? Silakan tonton di sini sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Pulau Raja Ampat di Papua kini menjadi sorotan. Usai terungkap, pulau itu menjadi wilayah ekspansi tambang nikel hingga terancam merusak ekosistem dan iklim di sana. Keindahan Raja Ampat pun kini terancam punah. Hal itu menjadi perhatian serius setelah sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia melancarkan aksi protes pada sebuah forum pada acara Indonesia Critical Mineral Conference 2025 Selasa lalu 3 Juni 2025 di Jakarta. Kemudian aksi itu memantik banyak penolakan terhadap eksploitasi alam terutama di Raja Ampat, Papua Barat Daya itu. Akhirnya, Menteri ISDM Bahlil Lahadalia langsung mengecek tambang nikel di Pulau Gak, Papua Barat Daya sebagai respon dan juga untuk mendapatkan gambaran objektif di lapangan. Namun saat tiba di Bandara Sorong, Bahlil disambut dengan demo oleh sejumlah aktivis lingkungan. Masa aksi mendesak pemerintah untuk menutup segera tambang nikel yang merusak lingkungan di Raja Ampat. Mereka membentangkan spanduk dan pamflet yang menyoroti adanya kerusakan di Raja Ampat akibat tambang nikel. Mereka juga meminta agar penambangan di Raja Ampat ditutup. Masa aksi selanjutnya meneriaki Bahlil sebagai penipu. Namun rupanya Bahlil tidak berani menemui massa dan memilih menghindar dengan lari melewati pintu belakang bandara. Yang merupakan bagian dari Kabupaten Raja Ampat menolak dengan tegas kehadiran Menteri SDM di atas tanah Papua atau di atas tanah Raja Ampat. Terima kasih. Hidup masyarakat ada. Tolak tambang di Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Terima kasih. Anehnya, dalam kesempatan yang hampir sama, Menteri ISDM Bahlil Lahadalia justru menemui sejumlah massa yang mendukung adanya penambangan di Raja Ampat. Massa tersebut meminta Bahlil untuk melanjutkan operasional penambangan PT Gak Nikel di sekitar Pulau Raja Ampat. Kata mereka, tidak ada kerusakan di sekitar Raja Ampat. Dan kabar seperti itu adalah hoax. Baru yang berita-berita itu. Ya, saya karena pikiran untuk beritakan itu benar, makanya saya tulis sendiri. Iya, terima kasih. Bagaimana, betul tutup atau jangan? Kami masih hidup, Pak. Oh, gitu ya. Dari dua kejadian ini, menurut saya Menteri Bahlil lucu. Seharusnya sebagai pemimpin atau menteri, dia harus bersikap adil dan mendengarkan semua pihak. Tidak mencampakkan pihak yang kontra, tapi kemudian menerima pihak yang pro. Apalagi tanpa Bahlil bertanya dan memastikan kepada pihak massa yang pro tersebut, apakah setuju jika ditutup atau dilanjutkan operasional penambangan nikel di Raja Ampat. Menteri yang punya sikap seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi kita, apakah menteri ini pengecut? Hanya berani menemui massa yang pro, tapi tidak berani menemui massa yang kontra.
Bahkan giliran diminta untuk bertemu dengan massa yang kontra, ia lari lewat pintu belakang di bandara. Maka dari itu, anak asli dari Papua ini pun buka suara dan menguliti sejumlah massa yang menyambut kedatangan Bahlil dan Gubernur Papua, serta meragukan massa yang mengaku bahwa Raja Ampat baik-baik saja. Guys, kamu lihat foto ini? Udah tahu? Kamu lihat video ini lagi? Raja Ampat ini baik-baik saja dan kami anak-anak. Dalam sejarah hidup saya berorganisasi, saya baru kali ini lihat tim demo paling rapi sejagat raya ini sudah kayak mau bikin kondangan. Dong bilang, dong anak asli di situ. Kalau memang kamu anak asli, tolong ya. Mungkin kamu orasi begitu, kamu pakai mahkota cendrawasih, terus ada ikon bulu kasuari dan ada ukiran orang Papua. Karena Raja Ampat tuh masuk wilayah Provinsi Papua, tapi dia pemekaran ke Provinsi Papua Barat. Tanya sana ya teman-teman. Oke. Terus begini. Kami perempuan Papua tidak pernah ikat-ikat kain merah di kepala ya. Jadi kamu yang punya budaya ikat-ikat kain merah tuh tidak perlu saya sebut suku ya. Kamu bisa sadar diri sudah. Begitu. Kamu bikin lucu saja di republik ini, begitu. Bagaimana ini? Masih baik-baik saja, Pak. Langit kami biru. Laut kami biru. Ikan kami limpah. Alat kami Life for Greenpeace. Tidak hanya itu, Uskup Timika juga ikut mengecam keras penghancuran lingkungan di Raja Ampat oleh ketamakan penguasa dengan slogan proyek strategis nasional itu. Karena itu, saya kira 2.000 hektar tanah di Tanah Marin dibabat hanya untuk kepentingan oligarki dan ketamakan dan kerakusannya, dan juga ini Raja Ampat yang indah mulai hancur karena ketamakan dan kerakusan oligarki dan penguasa dengan slogan demi proyek strategis nasional. Dalam video yang lain, pemandu wisata di Raja Ampat juga ikut angkat bicara dan menyebut saat ini penambangan memang tidak terjadi di jantung Pulau Raja Ampat. Akan tetapi setelah ini, tidak ada jaminan bahwa pulau-pulau di Raja Ampat aman dari penambangan nikel. Kami sedang speak up terhadap lokasi tambang yang akan tepatnya di Pulau Manyefun dan Pulau Batang Pele. Oke, perkenalkan, nama saya Patrick Nathanael Intamoni. Saya sebagai pemandu wisata yang ada di Raja Ampat. Pertama saya mau mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni kemarin. Dan hari ini 7 Juni Sabtu 2025 saya sedang berada di lokasi wisata Pianemo, yang mana mereka bilang masih baik-baik saja. Ya, ini masih baik-baik saja. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau misalnya tambang mulai bergerak di sini? Siapa yang bisa menjamin sustainable tourism? Siapa yang bisa menjamin lingkungan hidup dan menjamin alam di sini? Oke, hari ini juga Pak Bahlil, Menteri SDM, bertemu ke GAK, di mana GAK bukan titik lokasi yang sedang kami speak up lewat aksi demo kami beberapa minggu lalu. Kami sedang speak up terhadap lokasi tambang yang akan tepatnya di Pulau Manyefun dan Pulau Batang Pele. Di mana Pulau Batang Pele dan Pulau Manyefun merupakan kawasan suaka alam perairan Raja Ampat. Jadi suaka alam perairan Raja Ampat itu meliputi 5 pulau di sini: Manyefun, Waisilip, Yanci, Mutus, dan Nios Manggara. Oke, teman-teman bisa look the map bahwa Batang Pele ke arah Pianemo yang saat ini saya berdiri itu hanya berjarak kurang lebih 29 km, sangat dekat. Kemudian Batang Pele go to Wayak, Puncak Wayak dan Pos Hiu, Black Tip Shark itu kurang lebih 55 kilo. Dan yang lebih miris lagi, Batang Pele ke Pulau Yef Nabi yang merupakan bagian dari Kepulauan Meos Manggara yang masuk dalam suaka alam perairan Raja Ampat itu sangat dekat. Batang Pele ke Pulau Yef Nabi hanya 15 km. Di mana Pulau Yef Nabi merupakan cleaning stationnya ikan pari manta. Itu tempat di mana manta membersihkan diri dari kotoran, kulit mati, parasit,
dan merupakan tempat makan dan juga perkembangbiakan baby manta, juga paus sperma. Jadi jelas kami bersuara kan, soalnya no viral no justice. Raja Ampat bukan hanya tentang destinasi wisata prioritas, tapi juga menyandang status sebagai UNESCO Global Geopark, kawasan konservasi perairan nasional, dan pusat terumbu karang dunia. Ingat bahwa 70% spesies karang dunia ada di Raja Ampat. Jadi kami bersuara karena ini masuk dalam geopark, ini masuk dalam kawasan konservasi, ini masuk dalam suaka alam perairan nasional. Sahabat Arah Baru, kira-kira dengan sikap Menteri ISDM Bahlil Lahadalia itu tidak mau menemui masa yang kontra, tapi di saat yang hampir bersamaan, ia menemui masa yang pro dengan penambangan di Raja Ampat itu. Pasnya menteri seperti ini disebut apa? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.